Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Purnama. Saya berasal dari kelas B dengan NIM O1A1201101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan yaitu tuba muskular panjang yang merentang dari mulut sampai anus dan organ-organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantong empedu, dan pankreas. Fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna. Selanjutnya itu organ-organ dalam sistem pencernaan, yaitu rongga mulut. Makanan masuk ke dalam tubuh pertama kali melewati rongga mulut, di mana di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pada rongga mulut terjadi proses pencernaan mekanik di mana makanan diubah menjadi bolus, dan pencernaan kimiawi, proses pencernaan yang dibantu oleh enzim. Enzim yang berperan dalam rongga mulut yaitu enzim amilase, berfungsi untuk memecah molekul amilo menjadi maltosa, dan enzim proteolitik untuk menjerah bakteri dan antibodi khusus pada bakteri di mulut. Yang kedua itu esofagus. Setelah makanan dikunyah, maka makanan akan masuk ke dalam esofagus. Sebelum ke esofagus, pada pangkal laring terdapat bagian yang memiliki katup dinamakan epiglotis, yaitu untuk mengatur masuknya makanan dan udara ke dalam tubuh. Pada esofagus akan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong dan meremas-remas makanan menuju lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung diibaratkan sebagai lumbung yang bertugas untuk menyimpan makanan yang telah ditelan untuk sementara waktu. Makanan yang padat akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan zat cair, sehingga dianjurkan mengikuti anjuran mengunyah sebanyak 32 kali agar makanan menjadi lembut dan meringankan beban lambung. Enzim yang berperan dalam lambung yaitu pepsin memecah protein menjadi pepton, lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, asam klorida memecah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen, serta renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Selanjutnya itu empedu. Empedu tidak mengandung enzim pencernaan tetapi mengandung garam empedu yang bertindak sebagai detergen dan membantu dalam pencernaan dan penyerapan lemak. Selanjutnya itu pankreas, merupakan kelenjar endokrin yang memiliki fungsi hormonal maupun kelenjar eksokrin yang berfungsi dalam pencernaan, yaitu untuk mensekresikan bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Enzim yang berperan yaitu tritsin memecah protein pada asam amino dasar, lipase mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol, amilase mengubah amilo menjadi maltosa dan glukosa, dan elastase untuk menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya. Selanjutnya itu usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim. Jadi pada usus 12 jari seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Yang selanjutnya pada proses penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian akan terjadi di usus penyerapan. Sisa makanan yang tidak diserap maka akan secara perlahan menuju ke usus besar. Enzim yang berperan yaitu laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan lipase usus mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya itu usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Bakteri ini berfungsi dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain itu juga dapat menghasilkan vitamin K. Dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju ke rektum. Yang terakhir yaitu anus, merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh, di mana sebelum dibuang melalui anus,
maka feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Selanjutnya yaitu penyakit terkait enzim pencernaan. Salah satunya yaitu pankreatitis kronis, yaitu peradangan pada pankreas yang menyebabkan kerusakan permanen dan berhentinya fungsi pankreas. Kerusakan permanen pada organ ini dapat mengganggu fungsi untuk memproduksi dan mengalirkan enzim pencernaan dan insulin. Hal ini yang membuat tubuh sulit untuk mencerna makanan dan mengendalikan kadar gula darah. Penyebab penyakit ini yaitu mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, kondisi autoimun, ataupun mutasi genetik karena cystic fibrosis. Selanjutnya yaitu pengobatan penyakit pankreatitis kronis. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan tetapi dapat mengurangi keluhan yang dialami dan dapat mengatasi gangguan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya pankreas. Beberapa obat yang dapat digunakan yaitu obat pereda nyeri yaitu paracetamol, antiinflamasi non-steroid hingga kodein atau tramadol. Obat tambahan lainnya ya seperti amitriptyline dan gabapentin, suplemen pengganti enzim pankreas, serta insulin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.